Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Setelah memasuki alam bintang dan melihat 3000 Burning Flame, Xiaoyan memiliki kesempatan pertama untuk menaklukkannya. Pada saat ini Xiaoyan merasakan tekanan yang mengerikan ketika dia mendekati 3000 Burning Flame. Walaupun naga itu masih menutup matanya, namun dari auranya jelas 3000 Burning Flame ini jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan Fallen Heart Flame. Jika dia ceroboh, maka dia akan jatuh ke dalam situasi yang berbahaya. Xiaoyan, letakkan tanganmu di dahi 3000 Burning Flame. Ada skala naga di sana yang ditutupi oleh api ungu kehitaman. Setelah itu, masukkan kekuatan spiritualmu ke dalamnya. Jika kau beruntung, kau mungkin bisa menaklukkannya. Suara Qiuling tiba-tiba terdengar di belakang Xiaoyan. Mendengar ini, Xiaoyan hanya bisa tersenyum pahit. Dia sadar bahwa tidak akan mudah untuk menaklukkan 3000 Burning Flame ini. Namun setelah beberapa saat, Xiaoyan menghela nafas panjang dan langsung melangkah untuk maju. Setelah itu dia menemukan skala naga dan nyala api memang membara di atasnya. Ketika Xiaoyan melihat skala naga ini, dia tiba-tiba menemukan bahwa sisik naga ini seperti ditutupi dengan banyak simbol misterius seperti jaring laba-laba. Ini adalah segel. Ini seharusnya menjadi segel yang telah dibuat oleh trio Xuan Kongzi. Sungguh kekuatan penyegelan yang kuat. Ini berkali-kali lebih kuat dari segel Fallen Heart Flame di Akademi Dalam saat itu. Ucap Xiaoyan tanpa sadar tercengang. Tanpa menunda lebih lama lagi, dia mengambil satu langkah ke depan dan tangannya dengan lembut menyentuh skala naga. Secara mengejutkan, tidak ada sedikit pun kehangatan di tangannya saat bersentuhan. Sebaliknya, ada hawa dingin yang samar. Pada saat ini sebuah suara kecil tiba-tiba keluar saat Xiaoyan memasukkan kekuatan spiritualnya ke dalam skala naga. Segera jiwa Xiaoyan sepertinya bisa menembus lapisan saat dia muncul di tempat yang aneh dan kosong. Api berwarna hitam menembus ruang kosong ini. Terlihat ada miniatur naga di tengah api. Namun pada saat ini, naga api kecil ini sedang meringkuk dengan mata tertutup. Tampak seolah-olah sedang tertidur. Ketika dia melihat naga api kecil ini dengan mata tertutup, Xiaoyan sadar bahwa benda ini adalah api esensi dari 3000 Burning Flame. Melihat ini, Xiaoyan menarik nafas dalam-dalam. Pada saat ini, jejak kekuatan spiritual milik Xiaoyan perlahan-lahan tersebar. Awalnya Xiaoyan mengira metodenya gagal, namun dia baru saja akan menarik kekuatan spiritualnya. Seketika naga api kecil tiba-tiba membuka matanya, yang dipenuhi dengan api ungu hitam mengandung hawa dingin yang menatap ke arah jiwa dari Xiaoyan. Manusia bodoh! Naga api itu tiba-tiba mengeluarkan kata-kata sedingin es. 3000 Burning Flame ini mampu berbicara dalam bahasa manusia. Sudut mulut Xiaoyan segera terangkat saat mendengar kata-katanya. Itu, aku datang ke sini dengan niat untuk menyelamatkanmu dan memungkinkanmu untuk mendapatkan kebebasan. Ucap Xiaoyan dengan kebohongan. Enyah, sebelum Xiaoyan bisa mengatakan apapun lagi, nyala api ungu hitam tiba-tiba melonjak keluar dari tubuh naga api. Setelah itu dia menyapu Xiaoyan ke segala arah. Ekspresi Xiaoyan berubah ketika dia melihat naga ini menyerang sesuka hati. Dia tahu bahwa dia pasti bukan tandingan 3000 Burning Flame. Segera Xiaoyan mundur dengan sangat cepat. Tetapi nyala api ungu hitam bahkan lebih cepat. Dalam sekejap, itu sudah menyusul Xiaoyan. Dengan sapuan itu menelan jiwa Xiaoyan ke dalam nyala api. Setelah itu menguap menjadi ketiadaan. Pada saat ini Xiaoyan yang menyentuh skala naga itu dengan tangannya di wilayah bintang tiba-tiba membuka matanya. Dia menarik tangannya seolah-olah dia telah disetrum. Hatinya merasakan ketakutan saat dia dengan cepat menarik diri. Sial, 3000 Burning Flame ini terlalu kuat, gumam Xiaoyan. Dia menyeka keringat dingin di dahinya sebelum mengalihkan pandangannya ke Qiuling dan yang lainnya. Aku telah gagal. Naga itu terlalu galak, ucap Xiaoyan. Segera kekecewaan melintas di mata Qiuling saat dia mendengar ini. Kalau begitu, orang berikutnya harus melangkah maju, ucap Qiuling sambil menghela nafas.
Pada saat ini Old Mugu dengan cepat melangkah maju setelah Qiuling berbicara. Rasa dingin melintas di mata Qiuling saat dia melihat siapa yang bergerak. Dia melangkah maju dan memblokirnya. Hahaha, kenapa? Apakah penatua pertama Qiuling tidak bermaksud mengizinkanku untuk mencobanya? Sepertinya yang disebut kualifikasi dari pil gathering ini sepenuhnya bergantung pada keinginan pil tower, ucap Old Mugu. Mugu, aku memperingatkanmu untuk tidak memainkan trik apapun. Kalau tidak, nada suara Qiuling dingin saat dia berbicara. Hei, jika aku bisa menundukkan 3000 Burning Flame, bukankah aku juga membantu menara pilmu menyingkirkan masalah besar? Ucap Old Mugu tersenyum. Saat tangannya menyentuh skala naga, Old Mugu juga menutup matanya. Pada saat yang sama, Xiaoyan, Qiaoying, dan yang lainnya juga mengumpulkan dauki mereka. Jika Old Mugu melakukan trik apapun, kemungkinan itu akan melibatkan mereka. Jelas mereka semua harus berhati-hati. Namun setelah beberapa saat, Qiuling akhirnya menghela nafas lega setelah melihat Old Mugu juga mundur dalam kegagalan. Setelah itu dia berbicara dengan suara yang dalam. Selanjutnya, selama periode waktu berikutnya, semua orang yang tersisa melangkah maju satu demi satu. Namun semua orang berakhir kembali setelah mengalami kegagalan yang menyedihkan. Qiuling juga menghela nafas ketika orang terakhir kembali dengan tangan kosong. Matanya menunjukkan kekecewaan yang tidak bisa disembunyikan. Karena tidak ada yang bisa menundukkannya. Ayo kembali, ucap Qiuling melambaikan tangannya dan berbicara tanpa daya. Namun tepat ketika Qiuling melambaikan tangannya, Xiaoyan tiba-tiba melihat ujung mulut Old Mugu perlahan terangkat menjadi senyuman aneh. Hatinya langsung menegang. Hahaha, Qiuling, kau tidak akan pernah bisa menundukkan 3000 Burning Flame seperti ini. Izinkan aku yang lama memberikan penampilan yang bagus. Tawa yang tidak biasa ini menyebabkan ekspresi semua orang yang hadir tiba-tiba berubah. Ekspresi Qiuling juga menjadi suram saat tawa aneh bergema di seluruh wilayah. Pilar dauki yang besar dan kuat mengeluarkan suara Qi saat merobek ruang dan bergegas menuju tempat di mana Old Mugu berada. Setelah itu tangannya tiba-tiba membentuk banyak segel tangan saat dia mundur. Ini buruk. Hati kelompok Xiaoyan merasa terkejut saat melihat segel naga di dahi 3000 Burning Flame memancarkan sedikit fluktuasi energi. Old Mugu, beraninya kamu. Ekspresi Qiuling juga berubah saat ini saat dia berteriak dengan marah. Hahaha, tidak ada apapun di dunia ini yang tidak berani dilakukan olehku. Tenang, aku hanya mencoba membantu menara pilmu menyelesaikan masalah ini. Ucap Old Mugu tertawa dingin. Setelah beberapa saat, suara ledakan tiba-tiba bergema. Segera mata kelompok Xiaoyan segera beralih ke 3000 Burning Flame saat ledakan ini terjadi. Dengan skala naga yang pecah, kelompok Xiaoyan terkejut menemukan bahwa naga berukuran besar itu perlahan membuka mata besarnya yang tertutup rapat. 3000 Burning Flame telah terbangun. Seruan terdengar ketika semua orang melihat naga besar itu secara bertahap membuka mata naganya. Segera itu menimbulkan keributan. Sesaat kemudian, udara sedingin es mulai melonjak. Mata 3000 Burning Flame ini menyapu kelompok Xiaoyan sebelum tiba-tiba mengeluarkan ekor naga yang mengguncang bumi mengaum ke langit. Saat raungan naga itu terdengar, nyala api ungu hitam di tubuh 3000 Burning Flame tiba-tiba melonjak. Pada saat ini 3000 Burning Flame berjuang dengan sekuat tenaga untuk melepaskan diri. Raungannya bergema di seluruh wilayah bintang. Terlihat juga beberapa simbol telah menjadi jauh lebih redup saat api ungu hitam menyala dengan liar. Mugu, kau mencari kematian, teriak Qiuling. Hahaha, karena menara pil tidak dapat menahan api surgawi ini, apa gunanya menyimpannya? Mengapa kau tidak mengizinkan Hall of Soulku membantumu menikmatinya? Bukankah itu lebih baik? Ucap Old Mugu. Namun pada saat ini ekspresi Old Mugu sedikit berubah saat Qiuling bergegas dengan niat membunuh yang menutupi seluruh tubuhnya. Segera setelah itu Old Mugu mulai tertawa terbahak-bahak. Xiaoyan, kalian semua harus memecahkan manik-manik giok dan memberitahu kepala asosiasi, teriak Qiuling. Segera Xiaoyan, Qiaoying, dan yang lainnya mengangguk setelah mendengar teriakan Qiuling.
Mereka mengeluarkan manik-manik giok dan akan menghancurkannya. Namun tepat ketika mereka baru saja akan menghancurkannya, tiba-tiba angin kencang berubah menjadi jarum halus yang dengan licik menghantam manik-manik giok. Karena serangan ini terlalu mendadak, manik-manik giok di tangan Xiao Ying dan yang lainnya terlepas dari tangan mereka dan terbang ke kejauhan. Xiao Yan mendengus dingin. Setelah itu dia berbalik ke arah datangnya angin. Ternyata orang-orang yang menyerang adalah 2 pesaing yang masuk ke 10 tempat teratas. Tidak disangka bahwa masih ada anggota Hall of Soul. Ucap Xiao Yan tanpa sadar tertawa dingin saat melihat kedua orang ini. Kalian sudah terlambat. Sekarang mereka pasti sedang sibuk. Ucap seorang pria parubaya dengan wajah teduh tertawa. Sial, sepertinya Hall of Soul telah dengan cermat merencanakan tindakannya hari ini. Ucap Xiao Yan menyipitkan matanya. Setelah mendengar kata-kata ini, tampaknya beberapa ahli dari Hall of Soul telah menimbulkan beberapa masalah di dalam kota pil suci. Xiao Yan, apa yang harus kita lakukan? Xiao Ying dan Dan Chen bertanya sambil berdiri di belakang Xiao Yan. Pada saat yang sama, Qiuling dan Old Mugu terlibat dalam pertempuran yang sengit. Apalagi yang bisa kita lakukan? Kita tidak dapat campur tangan. Saat ini kita hanya bisa menonton dan menunggu bala bantuan dari Menara Pil. Ucap Xiao Yan sedikit serius saat dia menjawab. Xiao Ying dan Dan Chen terkejut saat mendengar ini. Mereka saling memandang dan hanya bisa mengangguk. Jelas kedua medan pertempuran di wilayah ini benar-benar tidak memiliki ruang untuk mereka campur tangan. Saat Xiao Yan berbicara, ruang itu sendiri tiba-tiba beriak. Gelombang demi gelombang dengan kekuatan yang sangat besar melonjak keluar. Setelah itu berkumpul di 3000 Burning Flame. Mengikuti aliran dari kekuatan yang luas dan kuat ini, simbol garis hitam mulai memancarkan cahaya lagi. Jelas 3 kepala besar telah campur tangan. Dihadapkan dengan peningkatan kekuatan segel, mata naga 3000 Burning Flame mengungkapkan warna merah tua. Hari ini adalah kesempatan terbaik untuk melarikan diri dari penangkaran. Segel 3 kepala besar selama bertahun-tahun ini telah menyebabkannya menderita. Pada saat ini raungan rendah dan keram terus bergema. Api ungu hitam di tubuh 3000 Burning Flame tiba-tiba bergoyang. Dalam sekejap mata, nyala api hitam yang aneh yang menyebabkan hati seseorang bergetar tiba-tiba telah muncul. Akhirnya nyala api itu pecah berubah menjadi api hitam kecil yang mendarat di tubuh besar 3000 Burning Flame dari segala arah. Pada saat ini api hitam pekat menetes ke tubuh 3000 Burning Flame. Seketika segel hitam mulai runtuh dengan cepat. Namun taktik ini sepertinya menghabiskan banyak energi karena kilatan di dalam mata naga 3000 Burning Flame tampaknya telah menjadi lebih redup. Kalian masih menggunakan metode ini setelah bertahun-tahun. Apakah kalian pikir kalian dapat menyegelku untuk selamanya dengan mereka? Meskipun itu sangat menghabiskan kekuatan 3000 Burning Flame, ada kegembiraan terbentuk di matanya. Dia telah memikirkan segala macam cara untuk membuka segel yang telah mengurungnya selama bertahun-tahun. Pada saat ini tubuh 3000 Burning Flame terus berjuang. Ini buruk, 3000 Burning Flame akan membuka segelnya. Melihat garis hitam menipis dari segel 3000 Burning Flame, ekspresi Xiao Ying, Dan Chen, dan Song Qing menjadi sedikit lebih pucat. Menjadi anggota Menara Pil, mereka jelas menyadari jenis kerusakan apa yang akan dibuat setelah 3000 Burning Flame terlepas. Dibandingkan dengan ekspresi pucat dari ketiganya, Xiao Yan tidak mengungkapkan sedikit pun kecemasan di wajahnya. Jika 3000 Burning Flame benar-benar melarikan diri dari segelnya, kemungkinan dia menundukkannya akan meningkat. Melakukan hal ini mungkin menimbulkan resiko. Tetapi seperti kata pepatah, seseorang bisa mencari keberuntungan dari bahaya. Hahaha, Suan Kongzi, kali ini giliranmu untuk gagal. Ucap 3000 Burning Flame itu tiba-tiba mengangkat kepala naganya yang sangat besar. Tawa seperti guntur juga bergema di atas ruang kosong ini. Ketika tawanya baru saja terdengar, tubuh besar dari 3000 Burning Flame berputar dengan keras di ruang kosong. Segera suara pecah tiba-tiba muncul. Kelompok Xiao Ying gemetar saat mendengar suara pecah ini. Sial, segel telah hancur.
Ekspresi Kiyuling menjadi pucat saat dia melihat 3000 Burning Flame yang lolos dari segel. Namun dibandingkan dengan ekspresi buruk dari Kiyuling, Old Mugu jelas memiliki wajah yang penuh dengan kegembiraan. Hahaha, selamat karena telah terbebas. Namun apakah kau setuju dengan hal-hal yang telah kita diskusikan sebelumnya? Tenang, selama kau berada di Hall of Soulku selama setahun, kami pasti akan mengembalikan kebebasanmu. Aku berani menjamin, ucap Old Mugu. Naga ini telah melakukan transaksi dengan Hall of Soul. Hati kelompok Xiaoyan menegang saat mendengar kata-kata Old Mugu. Mata naga raksasa dari 3000 Burning Flame melirik Old Mugu di depannya. Kelicikan yang sangat mirip manusia melintas di mata mereka saat suara rendah dan dalam keluar dari mulutnya yang besar. Secara alami, tidak ada masalah dengan masalah yang kita diskusikan. Namun, aku harus berkeliling dunia ini dulu. Setelah itu aku akan menuju ke Hall of Soul-mu, ucap 3000 Burning Flame. Kau berniat mengingkari janjimu, ucap Old Mugu. Cih, kalian semua sama saja. Kau ingin aku mempercayaimu? Bermimpilah. Mata 3000 Burning Flame mengungkapkan rasa dingin. Dia tampak telah menderita di tangan manusia. Meskipun dia tidak tahu seperti apa Hall of Soul itu, namun dia bukan orang bodoh. Dia jelas sadar bahwa pihak lain hanya ingin mendapatkan esensi apinya. Pada saat ini Xiaoyan di sampingnya diam-diam menghela nafas lega ketika dia mendengar percakapan antara Old Mugu dan 3000 Burning Flame. Tampaknya keduanya tidak. Kiyuling juga memahami situasinya. Dia ragu-ragu sejenak sebelum menunjukkan kode ke kelompok Xiaoyan agar mundur menjauh. Jika Old Mugu dan 3000 Burning Flame akhirnya bertarung, itu pasti akan menjadi hal baik bagi mereka. Dengan kekuatan Old Mugu, dia pasti bukan tandingan 3000 Burning Flame. Dan ketika mereka melakukan pertarungan sengit, pada saat itu para ahli dari Menara Pil akan turun tangan dan pasti akan bisa mengurus Old Mugu dan 3000 Burning Flame. Karena kau mengingkari janjimu, jangan salahkan aku karena kejam. Menara Pil mungkin tidak dapat menanganimu, tetapi Hall of Soul-ku akan dapat memberitahumu apa yang disebut takdir yang lebih buruk daripada kematian, ucap Old Mugu dengan lembut merentangkan tangannya yang keriput di bawah lengan bajunya. Nada suaranya juga menjadi sangat padat. Sosok hitam merobek ruang tepat setelah suara Old Mugu terdengar. Itu membawa angin yang sangat panas saat itu dengan keras menghantam kepalanya. Serangan mendadak ini mengejutkan Old Mugu. Tubuhnya bersinar dan muncul lebih dari 100 kaki jauhnya. Setelah itu matanya menjadi gelap dan serius saat dia melihat 3000 Burning Flame saat mengayunkan ekornya yang sangat besar. Seketika tangannya terkepal dan selip giok muncul dan dia langsung menghancurkannya. Setelah selip giok hancur, kekuatan spasial yang sangat kuat tiba-tiba melonjak itu segera merobek celah di samping Old Mugu. Pada saat ini 3 sosok manusia yang terbungkus jubah hitam perlahan keluar dari celah spasial. Setelah sosok manusia ini keluar, 3 aura besar dan kuat tiba-tiba menyapu ruang kosong ini seperti badai. Bahkan mata besar 3000 Burning Flame mengungkapkan keseriusan dalam menghadapi badai yang megah ini. Para tetua yang terhormat dari Hall of Soul, ekspresi Xiaoyan juga tiba-tiba berubah saat ketiga sosok hitam misterius ini telah muncul. Jelas dia merasakan kekuatan ketiga orang ini tidak lebih lemah dari Old Mugu. Mereka juga ahli Daozun. 4 Daozun. Barisan seperti itu adalah sesuatu yang bahkan tidak dimiliki oleh beberapa faksi papan atas di dataran tengah. Plat giok spasial, sial, Hall of Soul benar-benar merencanakannya dengan matang demi 3000 Burning Flame. Ucap Kiyuling mengatupkan giginya saat dia berbicara. Pada saat ini, mata semua orang tercengang. Mugu, perbuatanmu dalam melakukan sesuatu sangat buruk. Kami bertiga telah menunggu lama sekali sebelum menerima panggilan jejak spiritualmu. Ucap salah satu dari 3 sosok hitam yang keluar dari celah spasial berbicara dengan suara serak. Apa menurutmu Menara Pil adalah orang biasa? Ucap Old Mugu mengerutkan kening dan dengan dingin menjawab. Tidak perlu kata-kata yang tidak perlu ini. Kita tidak punya banyak waktu.
Setelah kekacauan di dunia luar mereda, kemungkinan 3 kepala besar menara pil akan bergegas. Hanya kita berempat saja tidak cocok untuk mereka bertiga. Ya, manfaatkan saja waktu sepenuhnya. Kepala aula memandang rencana ini dengan sangat penting. Jika ada yang tidak beres, kita semua akan menderita. Ucap orang berpakaian hitam lainnya berbicara dengan lemah. Ayo bertindak, lakukan seperti yang kita rencanakan. Selama kita mendapatkan api esensi dari 3000 Burning Flame, misi kita akan dianggap sukses. Ucap Old Mugu menghirup udara dalam-dalam. Matanya gelap dan padat saat dia melirik dengan niat membunuh ke arah Xiaoyan dan yang lainnya. Namun sekarang bukan waktunya balas dendam. Oleh karena itu, dia hanya bisa dengan paksa menekan niat membunuh di dalam hatinya. Bentuk formasi dan cegah 3000 Burning Flame menyerap kekuatan bintang-bintang. Ucap Old Mugu dengan dingin berteriak. Segera ketiga orang lainnya juga bergegas ke 3 arah berbeda. Setelah itu, mereka mengepung 3000 Burning Flame. Formasi spiritual 10.000 hantu melahap. Teriakan sedingin es keluar dari mulut mereka berempat. Segera setelah itu, kabut hitam yang aneh melonjak dari tubuh keempat orang ini ke segala arah. Setelah itu kabut dengan cepat menyebar. Dengan penyebaran kabut hitam yang aneh ini, kekuatan bintang-bintang yang telah merembes masuk terhalang. Dia baru saja terbebas. Secara alami, dia tidak ingin kembali tertidur dalam kegelapan total itu. Pada saat ini mulutnya yang sangat besar melebar. Dan nyala api ungu kehitaman muncul seperti pilar api saat diludahkan dari mulutnya. Ruang itu sendiri membentuk banyak distorsi dimanapun nyala api melintas. Seketika, ekspresi Old Mugu dan 3 lainnya sedikit tenggelam dalam menghadapi pembalasan liar dan tidak terkendali oleh 3000 Burning Flame. Segel tangan Old Mugu berubah dengan kecepatan seperti kilat. 10.000 jiwa kunci surgawi. Setelah teriakan dingin dari Old Mugu terdengar, rantai hitam-hitam yang tak terhitung jumlahnya yang terbuat dari bahan yang tidak diketahui keluar dari kabut hitam ke segala arah. Setelah itu mereka saling bersilang sebelum dengan kejam membatasi tubuh besar 3000 Burning Flame. Pada saat ini 3000 Burning Flame meledak menjadi raungan marah setelah disegel oleh rantai ini. Tubuhnya yang besar meronta-ronta. Api ungu hitam terus-menerus keluar dari dalam tubuhnya dan membakar rantai hitam gelap. Di bawah perjuangan habis-habisan ini oleh 3000 Burning Flame, beberapa rantai hitam pekat akhirnya putus. Saat ini ekspresi Old Mugu berubah sedikit saat dia merasakan tekanan besar. Namun dia segera dengan tegas berteriak, menggigit jiwa. 3 individu berpakaian hitam lainnya sedikit mengangguk setelah mendengar teriakan kerasnya. Segel tangan mereka berubah. Kabut hitam yang suram tiba-tiba keluar dari lengan baju mereka. Akhirnya itu berubah menjadi jiwa yang tak terhitung jumlahnya dengan ekspresi ganas yang berteriak dengan cara yang menyedihkan. Setelah itu mereka bertabrakan dengan tubuh 3000 Burning Flame dari segala arah. Namun baru saja kumpulan jiwa itu menyentuh tubuh 3000 Burning Flame, jiwa-jiwa itu langsung dibakar oleh api hitam ungu menjadi ketiadaan. Namun meskipun mereka dibakar, jumlah mereka sangat mengerikan. Puluhan ribu jiwa yang dikendalikan oleh kabut hitam terus muncul seperti ngengat yang menerkam ke dalam api saat mereka menyerang 3000 Burning Flame dengan kegilaan. Bajingan ini, ucap Qiuling dengan ekspresi pucat. Setelah beberapa saat melawan, 3000 Burning Flame jelas merasakan nyala api melemah. Segera badai api ungu hitam menyapu sekeliling. Rantai hitam pekat yang mengganggu 3000 Burning Flame semuanya telah hancur. Jelas pembalasan intens dari 3000 Burning Flame juga menyebabkan ekspresi kelompok Old Mugu berubah. Sial, aku memang meremehkan binatang ini. Melihat bahwa upaya gabungan dari mereka berempat masih tidak dapat menyegel 3000 Burning Flame ini, ekspresi serius melintas di wajah Old Mugu. Segera dia menarik nafas dalam-dalam dan pandangan buas melintas di matanya. Pengorbanan kunci jiwa kehidupan. Pada saat ini tangan 3 sosok berpakaian hitam yang tersisa menjadi lamban setelah mendengar teriakan Old Mugu.
Teriakan keras mereka baru saja terdengar ketika gelombang suara logam yang sangat jelas muncul. Kelompok Xiaoyan terkejut melihat 4 kabut hitam berukuran 10 kaki tiba-tiba meletus dari 4 kelompok pria Old Mugu. Kabut hitam menghilang saat 4 rantai hitam pekat berukuran 100 kaki tampak seperti 4 ular sanca buas telah muncul. Bahkan kunci jiwa kehidupan telah dibentuk. Sepertinya orang-orang ini juga berakhir dalam kondisi babak belur karena 3000 Burning Flame. Senyum sombong melintas di wajah Qiuling saat dia berbicara. Benda apa ini? Xiaoyan bertanya ingin tahu. Taktik dari Hall of Soul sangatlah misterius. Aku tidak terlalu yakin tentang apa yang disebut kunci jiwa kehidupan ini. Namun yang aku tahu bahwa ini adalah langkah terakhir dari Hall of Soul. Kunci jiwa kehidupan terhubung dengan jiwa mereka. Jika benda ini rusak, semua juga akan terluka parah. Oleh karena itu mereka tidak akan mengeluarkan kunci jiwa kehidupan kecuali mereka tidak punya pilihan lain. Benda ini mungkin memang kuat, tetapi resikonya terlalu besar. Ucap Qiuling melihat ke medan pertempuran sebelum menjawab. Xiaoyan sedikit mengangguk setelah mendengar ini. Pada saat ini kunci besar itu melonjak ke dalam api dari satu sisi dan keluar dari sisi lainnya. Badai berhenti dan 3000 Burning Flame di dalamnya segera muncul di mata kelompok Xiaoyan. Orang bisa melihat bahwa tubuhnya yang besar bisa ditembus oleh 4 rantai besar. Rantai melewati tubuhnya dan berkelok-kelok di atasnya menjebaknya. Melihat Old Mugu telah memaksa 3000 Burning Flame sedemikian rupa, Xiaoyan tanpa sadar menghirup udara dingin. Kekuatan gabungan dari 4 Daozun memang mengerikan. Ucap Old Mugu menatap api yang secara bertahap berhenti berjuang setelah terjebak oleh rantai. Kalian semua harus menguncinya. Aku akan mengambil esensi apinya. Ucap Old Mugu. Rantai jiwa kehidupan hampir tidak bisa menjebaknya. Kita tidak akan bisa bertahan lama. Ucap seseorang berpakaian hitam menjawab dengan suara yang dalam. Nada suaranya menunjukkan kelemahan. Tingkat kesulitan dan menangani 3000 Burning Flame jauh melampaui harapan mereka. Old Mugu mengangguk. Api biru tua melonjak keluar dari tubuhnya. Akhirnya tubuhnya bergerak dan dia tiba di depan kepala 3000 Burning Flame. Kau telah menolak untuk menuruti ketika dimintai dengan baik. Ini adalah takdirmu. Apakah kau menyesal? Ucap Old Mugu. Pada saat ini mata Old Mugu menatap lubang hitam itu. Namun tepat ketika dia hendak menyerang, 3000 Burning Flame menghentikan perjuangannya. Kilatan tajam melintas di mata naga besar itu. Setelah penindasan ini, nyala api ungu hitam dengan cepat berputar. Binatang ini gila, ia berani mengeluarkan api esensinya dengan kemampuannya sendiri. Ekspresi Old Mugu berubah drastis saat menyaksikan adegan ini. Sebelum dia bisa pulih, naga api kecil hitam pekat telah melintas di depannya. Setelah itu bertabrakan dengan keras dengan tubuhnya. Seteguk darah segar dimuntahkan, tubuhnya juga terbang mundur setelah tampak mengalami pukulan serius. Ambil, ucap Old Mugu. Melihat adegan ini, Xiaoyan tersenyum tipis. Kesempatan yang bagus. Mata Xiaoyan menatap naga hitam kecil, sukacita keluar melonjak di matanya. 3000 Burning Flame yang dia impikan akhirnya muncul dalam jangkauannya. Kita harus bertindak dan merebut api esensi. Setelah itu, mereka bergegas menuju api esensi. Melihat para Hall of Soul tidak menyerah, kilatan tajam juga melintas di atas meja 3000 Burning Flame. Jelas 3000 Burning Flame melakukan penawaran yang membuat pasukan Hall of Soul terluka. Namun mereka tidak akan menyerah. Mereka terus menyerang 3000 Burning Flame dengan gila-gilaan. Di bawah perlawanan terus-menerus, 3000 Burning Flame jelas kelelahan. Serang, dia tidak akan bertahan lama, teriak Old Mugu. Segera Hall of Soul dan yang lainnya juga mengangguk setelah mendengar ini. Setelah itu mereka melonjak menuju 3000 Burning Flame dari segala arah. Dari kelihatannya, mereka bermaksud menggunakan ledakan jiwa untuk benar-benar menghabiskan kekuatan yang tersisa dari 3000 Burning Flame. Meskipun taktik ini sangat kejam, namun harus dikatakan bahwa itu cukup efektif. Di bawah serangan ini, 3000 Burning Flame hanya bisa terus mengelak. Namun api hitam pekat di tubuhnya secara bertahap menjadi lebih pucat.
Tampaknya dia menunjukkan tanda-tanda mulai melemah. Melihat pemandangan ini, para Hall of Soul menghela nafas lega. Pada saat ini Xiaoyan di kejauhan juga terus mengamati 3000 Burning Flame yang semakin melemah. Sial, tidak disangka orang-orang dari Hall of Soul akan sekejam ini. Mereka menggunakan taktik seperti itu untuk menghabiskan kekuatan 3000 Burning Flame. Jika ini terus berlanjut, 3000 Burning Flame kemungkinan akan mendarat di tangan mereka. Ucap Qiuling di samping berbicara dengan suara yang dalam. Apakah guru dan yang lainnya tidak bisa membantu? Ucap Zhao Ying mengerutkan alisnya dan bertanya. Wilayah bintang ini tidak dapat menampung begitu banyak elit Daozun. Awalnya wilayah bintang seharusnya runtuh segera setelah orang-orang ini masuk. Namun dari kelihatannya, ketika ketua asosiasi sedang menstabilkannya. Aku pikir mereka mempertimbangkan kita semua, ucap Qiuling menjawab. Apa yang harus kita lakukan? 3000 Burning Flame sepertinya tidak akan bisa bertahan lama. Ucap Dan Chen dengan lembut bertanya. Hahaha, serahkan padaku. Pada saat ini sebuah suara tawa tiba-tiba terdengar, menyebabkan Qiuling dan yang lainnya terkejut. Mata mereka segera beralih ke Xiaoyan yang untuk melihat bahwa dia memiliki wajah penuh senyuman. Penatua pertama Qiuling, dapatkah aku meminta bantuanmu untuk campur tangan dan memblokir para Hall of Soul itu? Ucap Xiaoyan melihat sekeliling saat dia bertanya. Old Mugu dan satu Daozun itu terluka parah. Tidak sulit untuk memblokir mereka, ucap Qiuling. Kalau begitu, aku harus merepotkan penatua pertama Qiuling berhubungan dengan mereka berdua. Serahkan Daozun terakhir dari Hall of Soul dan 3000 Burning Flame kepadaku. Ucap Xiaoyan sedikit bertanya. Kamu, bisakah kau mengatasinya? Ucap Qiuling terkejut saat mendengar kata-kata Xiaoyan. Dia segera bertanya dengan agak ragu-ragu. Dari penampakan aura Daozun dari Hall of Soul, yang bertarung melawan 3000 Burning Flame, dia seharusnya menjadi ahli yang kekuatannya telah mencapai bintang 3 Daozun. Dengan kekuatan Xiaoyan, melawannya dan berurusan dengan 3000 Burning Flame bukanlah tugas yang mudah. Xiaoyan tersenyum menghadapi keraguan Qiuling. Dia menjentikkan jarinya dan cahaya kemasan tiba-tiba keluar dari cincin penyimpanannya. Setelah itu sosok boneka iblis langit yang telah berevolusi segera muncul. Melihat ini, Qiuling terkejut. Dia berkata sambil mengangguk. Karena kau yakin aku akan menyerahkan 3000 Burning Flame dan Daozun dari Hall of Soul itu kepadamu. Ini secara alami akan lebih baik jika kau memiliki kepercayaan diri untuk menaklukkan 3000 Burning Flame. Ucap Qiuling menatap Xiaoyan dalam-dalam. Xiaoyan tersenyum sambil mengangguk. Segera kakinya melangkah melalui ruang kosong dan tubuhnya bergegas ke arah Daozun dari Hall of Soul dengan kecepatan seperti kilat. Boneka iblis langit di sisinya juga berubah menjadi cahaya kemasan yang mengikuti di belakang. Xiaoyan, kau mencari kematian, ucap Old Mugu saat melihat Xiaoyan bergegas maju. Mendengar ini, Xiaoyan mengabaikannya. Namun tepat sebelum dia bergegas untuk menyusul Xiaoyan, seketika sosok Qiuling muncul dan langsung memblokirnya. Dalam kondisi saat ini dia jelas bukan tandingan Qiuling. Pada saat ini di tempat 3000 Burning Flame itu terus menunjukkan tanda-tanda melemah di bawah tekanan dari Hall of Soul. Sepertinya 3000 Burning Flame ini tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Pada saat ini Daozun dari Hall of Soul menghela nafas lega saat menyaksikan api ungu hitam yang terus melemah dari 3000 Burning Flame. Namun tepat ketika dia hendak melepaskan kekuatan terkuatnya, tiba-tiba sosok berwarna merah keemasan muncul di depan matanya. Bocah, apakah kau lelah hidup? Daozun Hall of Soul menyapu matanya. Dia melihat boneka iblis langit berdiri di belakang Xiaoyan saat dia menanyainya dengan suara yang dingin. Serang! Xiaoyan samar-samar melirik Daozun sebelum dengan lembut berkata. Setelah suaranya terdengar, kaki boneka iblis langit segera bergerak. Segera tangannya terangkat dan dengan keras menghantamkan kepala Daozun. Ekspresi Daozun dari aula jiwa sedikit suram. Dia juga segera mundur saat melihat tinju mengerikan dari boneka iblis langit. Melihat boneka iblis langit yang berhasil menghalang Daozun Hall of Soul, Xiaoyan hanya tersenyum.
Segera kepalanya menoleh ke 3000 Burning Flame dari jarak dekat. Saat ini, nyala api di tubuhnya tampak sedikit meredup. Namun Xiaoyan menemukan bahwa gelombang kekuatan bintang merembes keluar dari ruang kosong di sekitarnya. Setelah itu, mereka diserap oleh 3000 Burning Flame ke dalam tubuhnya. Setelah kekuatan bintang ini mengalir, nyala api di tubuhnya secara bertahap menjadi semakin kuat. Sungguh layak menjadi api abadi. Ucap Xiaoyan merasa sedikit kagum di hatinya saat melihat adegan ini. Itu tidak boleh dibiarkan terus menyerap kekuatan bintangnya. Xiaoyan melangkah melalui ruang kosong saat pikiran ini melintas di hatinya. Dia berkedip dan muncul di depan 3000 Burning Flame. Api hijau giok perlahan melonjak keluar dari tubuhnya. Setelah itu, dia benar-benar melihat 3000 Burning Flame. Mata 3000 Burning Flame sedingin es saat memandang Xiaoyan di depannya. Pada saat nyala api hijau giok naik, matanya menjadi sedikit tertegun. Segera keinginan yang belum pernah muncul sebelumnya tiba-tiba muncul di matanya. Meskipun tidak tahu persis apa nyala hijau giok setelah disegel selama bertahun-tahun, nalurinya mengatakan bahwa dia itu biasa. Ekspresi dingin di mata 3000 Burning Flame juga tertangkap di mata Xiaoyan. Dia tanpa sadar menggelengkan kepalanya. Saat itu ketika Fallen Heart Flame menatapnya, itu juga merasakan emosi ini. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa Fallen Heart Flame tidak menampilkan keinginannya secara mencolok seperti 3000 Burning Flame. Hahaha, apakah kau bisa melahap api surgawiku akan ditentukan oleh kemampuanmu sendiri? Ucap Xiaoyan tertawa. Segera cahaya perak melintas di bawah kakinya dan raungan menggelegar bergema di udara. Dia muncul di atas kepala 3000 Burning Flame dengan gaya seperti hantu. Setelah itu, tinjunya dikelilingi oleh api hijau giok dengan keras dihancurkan ke arah kepala 3000 Burning Flame. Dihadapkan dengan serangan Xiaoyan ini, 3000 Burning Flame yang berada dalam posisi yang tidak menguntungkan tidak mau untuk mundur. Itu mengayunkan ekor naganya dan menghantam tinju Xiaoyan dengan keras. Pada saat ini dua gelombang dari keduanya terus bergerak. Namun setelah melihat 3000 Burning Flame semakin melemah, botol giok muncul di tangan Xiaoyan. Ini dilemparkan ke pilar api ungu hitam yang belum sepenuhnya tersebar. Ketika botol giok meledak, terlihat cairan berwarna putih salju langsung menyebar. Cairan itu baru saja melakukan kontak dengan api ungu hitam ketika tiba-tiba meletus menjadi gelombang kabut putih. Aliran sedingin es yang membekukan tulang hadir di dalam kabut. Meskipun rambut putih dengan cepat tersebar karena nyala api ungu hitam, Xiaoyan tidak diragukan lagi telah menambah kesengsaraan kepada 3000 Burning Flame. Saat api hitam pekat yang tersisa dari 3000 Burning Flame berubah kembali menjadi warna ungu hitam, kilatan tiba-tiba melintas di mata Xiaoyan. Cahaya kilat melintas di bawah kakinya dan dia menghilang dengan cara yang aneh di tengah-tengah ruang yang meriah. Pada saat dia muncul, dia sudah berada di atas kepala 3000 Burning Flame. Segera botol giok kecil muncul di tangannya dan langsung dilemparkan dengan kecepatan seperti kilat. Itu dengan keras menghantam dahi 3000 Burning Flame. Ketika pecah, tetesan darah emas juga perlahan mulai turun. Tubuh 3000 Burning Flame segera menegang ketika tetesan darah keemasan menyentuh dahinya. Ekspresi matanya menunjukkan kebodohan dan pada saat yang sama, segel aneh muncul di dahinya. Dari penampakan segelnya, itu sama dengan segel naga di telapak tangan Xiaoyan. Ini memang segel naga, ucap Xiaoyan. Pada saat yang sama, perasaan yang sangat misterius tiba-tiba muncul di dalam hatinya. Xiaoyan merasa tercengang. Dia menatap 3000 Burning Flame di depannya dan dia sepertinya bisa merasakan emosinya. 3000 Burning Flame tumpul sesaat setelah simbol itu muncul. Tetapi sekali lagi dia memulihkan fisiknya dan Xiaoyan merasa terkejut. Pada saat ini tampaknya dia telah memahami sesuatu. Kilatan dingin dengan tegas tiba-tiba melintas saat menatap Xiaoyan dengan tegas. Simbol di dahinya juga semakin cerah. Hati Xiaoyan terasa dingin ketika dia melihat kilatan sengit yang memenuhi mata 3000 Burning Flame. Dia sadar bahwa dia akan segera berada dalam situasi berbahaya. Itu seperti yang dikatakan oleh Xian. Segel naga ini bekerja dua arah.
Jika dia tidak dapat mengendalikan 3000 Burning Flame, maka dia akan dikendalikan olehnya. Ini adalah sesuatu yang tidak diinginkan oleh Xiaoyan. Aku ingin melihat betapa hebatnya dirimu, ucap 3000 Burning Flame. Saat ini hanya satu dari keduanya yang akan selamat. Namun Xiaoyan bukanlah orang sembarangan. Segera cahaya yang kuat melonjak ke matanya. Pada saat yang sama, 3000 Burning Flame mengangkat juga kepalanya dan meraung. Segel di dahinya tiba-tiba memancarkan cahaya keemasan. Menyusul pencerahan simbol di dahi 3000 Burning Flame, perasaan misterius di dalam hati Xiaoyan menjadi lebih jelas. Sesaat kemudian matanya tiba-tiba menjadi silau. Dia linglung ketika dia muncul lagi. Dia berada di ruang yang sangat asing. Ruang ini dipenuhi dengan api ungu hitam. Pada saat ini angin liar bertiup kencang dan naga yang luar biasa besar perlahan bangkit dari lautan api. Itu berlama-lama di langit saat menyaksikan Xiaoyan yang berdiri di lautan api. Mata Xiaoyan terfokus pada naga besar di dalam api ungu hitam. Sesaat kemudian, dia menghirup udara panas. Dia dengan jelas mengerti bahwa ini adalah dunia spiritual dari 3000 Burning Flame. Dia ingin mendominasi segel naga dan mengendalikan Xiaoyan. Pertarungan jiwa ya, ucap Xiaoyan tersenyum tipis. Saat ini mereka tidak hanya bertarung dengan jiwa mereka, tetapi juga dengan keinginan mereka. Siapapun yang bisa bertahan sampai akhir, maka dia akan menjadi pemenangnya. Sementara Xiaoyan bertarung dengan 3000 Burning Flame, Zhao Ying dan yang lainnya di ruang kosong yang jauh juga mengungkapkan wajah yang dipenuhi kecemasan. Apa yang terjadi? Zhao Ying mengerutkan alisnya saat dia bertanya dengan lembut. Mereka sepertinya telah mengubah metode bertarung. Aku bisa merasakan Xiaoyan melakukan sejumlah besar kekuatan spiritual. 3000 Burning Flame juga menunjukkan beberapa aktivitas di daerah ini. Aku pikir itu harus menjadi pertarungan jiwa. Dan Chen dengan lembut berkata di sampingnya, pertarungan jiwa. Ekspresi Zhao Ying juga berubah sedikit mendengar kata-katanya. Namun tidak ada gunanya khawatir sekarang. Menunggu salah satu dari mereka pada saat ini akan menghasilkan serangan balik. Hasilnya akan sangat serius. Kami hanya bisa menunggu sampai secara alami berakhir, ucap Dan Chen. Waktu berlalu. Selama pertarungan ini, jelas Old Mugu tidak menyerah begitu saja. Dia segera melarikan diri dari Qiuling dan pergi menuju ke arah Xiaoyan. Zhao Ying, hentikan dia, ucap Qiuling setelah ditunda oleh Daozun berpakaian hitam yang menggunakan semua usahanya. Zhao Ying dan yang lainnya buru-buru mengangguk setelah mendengar teriakannya. Tubuh mereka baru saja bergerak ketika dua ahli dari Hall of Soul yang masuk ke 10 besar bersama Old Mugu bergegas dan memblokir mereka bertiga. Pada saat ini semua orang telah tertunda. Oleh karena itu, yang bisa mereka lakukan hanyalah menonton dengan mata mereka saat Old Mugu dengan cepat menerkam ke arah Xiaoyan dan 3000 Burning Flame. Hahaha, Xiaoyan, kau telah menciptakan kesempatan besar untuk diriku yang dulu. Senyuman ganas melintas di mata Old Mugu saat dia melihat Xiaoyan dan 3000 Burning Flame dari dekat. Api biru tua melonjak dari telapak tangannya. Setelah itu, dia membanting dengan keras ke arah atas kepala Xiaoyan. Tepat ketika Old Mugu hendak menyerang, kekuatan yang luar biasa besar dan kuat tiba-tiba memotong udara dan dengan keras menghantam dada Old Mugu. Pukulan berat yang tiba-tiba ini menyebabkan wajah Old Mugu menjadi pucat. Seteguk darah segar dimuntahkan. Segera keterkejutan melonjak di matanya saat dia berteriak dengan tajam. Xuan Kongzi, Hall of Soul benar-benar bertindak dengan sangat baik. Kalian sebenarnya telah mengirim begitu banyak ahli kali ini, ucap suara tua sedingin es perlahan bergema melalui ruang kosong. Sebuah riak kecil muncul di dalam ruang itu sendiri ketika suara tua itu terdengar. Segera sosoknya perlahan muncul. Sial, penundaan dari luar telah gagal. Bubar. Mata Old Mugu tiba-tiba menyusut saat melihat Xuan Kongzi. Dia mengatupkan giginya dan segera berteriak. Sejak Xuan Kongzi telah muncul, mereka benar-benar tidak memiliki harapan.
Teriakan itu baru saja terdengar saat Old Mugu dengan cepat mengeluarkan piring giok berwarna perak dari cincin penyimpanannya. Dia menghancurkannya tanpa ragu-ragu. Segera kekuatan spasial yang megah melonjak dan celah spasial hitam gelap muncul. Karena kau telah datang, tinggalkan beberapa kenangan di sini. Pada saat ini senyum dingin segera melintas di wajah Xuan Kongzi saat dia menyaksikan 4 Hall of Soul Dozen dengan cepat berlari. Dia mengepalkan tinjunya dan menghantam mereka berempat melintasi angkasa. Pukulannya menembus ruang angkasa. Setelah ruang di sekitar tinjunya telah hancur, 4 jejak kepalan tangan yang luar biasa menakutkan dan tidak terlihat menembus ruang itu sendiri. Segera suara tulang retak telah muncul. Darah merah cerah juga dimuntahkan dari mulut mereka bersama dengan beberapa organ dalam yang hancur. Setelah itu tubuh mereka meluncur ke celah spasial dengan sekuat tenaga dan akhirnya menghilang. 4 Dozen dikalahkan dengan sebuah pukulan. Kekuatan ini memang layak menjadi salah satu dari 3 kepala besar menara pil. Xuan Kongzi telah menakuti 4 Dozen dari Hall of Soul hanya setelah menunjukkan wajahnya. Dia baru saja akan berbicara ketika ekspresinya tiba-tiba berubah. Itu karena dia melihat naga ungu yang tak tertandingi membengkak saat ini. Api ungu kehitaman itu seperti gunung berapi yang terus meletus. 3000 Burning Flame akan segera meledak, ucap Xuan Kongzi terkejut. Dan cerita pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai jumpa.